Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 72. Selamat, Bapak Satria Nicholas, kamu akan segera menjadi ayah. Ujar Vita tergelak. Benarkah? Kamu serius? Apa ini nyata? Jawab Satria mulai meracau, merasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bisa dipastikan Viamu sedang mengandung. Ya Tuhan! Satria mengusap wajahnya berkali-kali. Lalu menyentuh dadanya yang berdegup sangat kencang, hingga rasanya mau meledak. Dia tertawa, tapi ingin menangis. Sepertinya aku kena serangan jantung, ujar Satria sambil terkekeh, lalu dia membungkukkan badan dengan kedua tangan bertumpu pada lututnya. Dan mengatur napas untuk menenangkan dirinya dari keterkejutan. Jangan dulu, Tuan. Istrimu di dalam sana, dan dia membutuhkanmu untuk mengatakan tentang keadaannya. Ujar Vita menepuk punggung Satria pelan, tunda dulu serangan jantungnya hingga umur kamu 100 tahun nanti. Ujar Vita berkelakar, membuat Satria kembali tertawa, kali ini diikuti derayan air mata. Satria menegakkan tubuh tingginya, sambil terus mengatur napasnya, lalu menatap Vita. Masuklah, katakan sendiri kepadanya. Katanya, buat dia terkejut. Beberapa kali Satria menarik napas sebelum menekan gagang pintu. Lalu mengusap sudut matanya yang basah dengan ujung jarinya, lalu dia masuk setelah pintu terbuka. Ia berjalan pelan ke arah tempat tidur, di mana Sofia merebahkan tubuh semampainya. Via, apa kamu tidur? Tanya Satria setengah berbisik. Sofia menggeliat, tidak, lalu bangkit. Satria sudah berada di samping tempat tidur, berdiri menatap perempuan yang mendongak ke arahnya. Disekanya lagi sudut matanya yang mulai basah dengan ujung jarinya. Ada apa? Apa terjadi sesuatu denganku? Sofia bertanya, mulai merasa was-was dengan sikap diam suaminya. Via, apa kamu tidak menyadarinya? Tanya Satria meledos. Apa? Apa aku sakit? Tapi aku merasa sangat sehat. Sudah aku bilang aku hanya lelah dan butuh tit. Kata-katanya terhenti, ketika Satria jatuh berlutut di lantai tepat di samping tempat tidur. Via, kamu, tiba-tiba saja keluar air dari sudut mata Satria. Pria itu sesenggukan. Sayang, kamu. Pria itu merangkul tubuh Sofia. Lalu merapatkan wajahnya pada perut istrinya itu, menciuminya dengan penuh perasaan. Terima kasih racaunya. Masih sesenggukan. Sayang, apa yang? Sofia meraih kepala Satria yang merapat di perutnya, lalu menatap wajah pria itu yang telah basah oleh air mata. Ini pertama kalinya, selama mereka bersama dia melihat suaminya menangis. Satria Nicholas Mahardika sedang menangis. Pria itu kembali merapatkan wajahnya pada perut Sofia. Terus menciuminya, dan tangisannya pun pecah. Sofia mendongak ke arah Dr. Vita, yang berdiri di ambang pintu menatap adegan itu dengan haru. Dia tahu betapa sepupunya itu menginginkan hal ini sejak lama. Kehadiran seorang anak adalah yang paling didinginkan Satria sejak menikah dengan Lara, namun perempuan itu selalu menolak. Hingga terjadi drama yang begitu mengecewakan, dengan hadirnya seorang bayi cantik bernama Clara, yang kini berada di bawah pengasuhannya. Vita mengangguk, seketika Sofia mengerti arti anggukan dokter cantik itu. Oh, ya Tuhan! Vita tersenyum, matanya pun kini berkaca-kaca. Satria tertegun, menatap layar monitor yang menampilkan gambar gelap, dengan beberapa lingkaran dan angka-angka yang dia tak mengerti. Namun tetap mendengarkan penjelasan dari dokter Vita, tentang keadaan istrinya. Kini mereka berada di rumah sakit, untuk memastikan keadaan kandungan Sofia yang tak disadari perempuan itu. Dihitung dari terakhir menstruasi, dan dilihat dari keadaan embrio. Diperkirakan usia kandungan memasuki 6 minggu, ujar Vita menunjuk deretan angka di atas layar pada monitor. Satria terlihat menahan napas, lalu menoleh ke arah istrinya yang sama terkejutnya. Bagaimana aku tidak menyadari ini? Gumam Sofia, yang menyentuh perutnya. Gejala seperti ini memang langka, karena sebagian besar perempuan hamil akan merasa pusing dan mual. Tapi tampaknya kamu tidak mengalami itu, ya? Dulu waktu mengandung Dikta aku mengalami itu kok,
Jadi waktu masih umur 4 minggu sudah ketahuan. Ucap Sofia mengingat, memang dulu dia mengalami apa yang dialami perempuan hamil pada umumnya. Gejala pada setiap kehamilan memang berbeda-beda. Tidak selalu sama. Dan untuk kasus kamu ini memang beda. Apa itu normal? Tanya Satria yang sudah menguasai diri. Setelah histeris beberapa saat yang lalu, kini mulai menimpali. Semuanya baik-baik saja. Kondisi ibu dan janin sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jawab Vita, membuat suami istri yang ada di ruangan itu bernapas lega. Makan yang bergizi, minum vitamin, dan cukup istirahat tentunya. Lanjut Vita. Satria masih menatap tidak percaya, foto hasil USG beberapa saat yang lalu. Lagi-lagi disentuhnya seluruh bagian dari foto tersebut. Sebuah senyuman terus tersungging dari bibirnya. Sesekali dia menyeka sudut matanya yang beberapa kali terasa basah. Sofia menelus ke pelukannya, merebahkan kepalanya pada dada bidang yang selalu membuatnya nyaman dan merasa aman itu. Angin pantai Kepulauan Seribu, menerpa tubuh sepasang manusia yang tengah diliputi kebahagiaan. Bagaimana tidak, kini hidup mereka seakan telah lengkap. Telah saling memiliki satu sama lain, juga saling mencintai. Ditambah kini telah hadir buah cinta mereka, yang memang begitu Satria harapkan. Untuk terus mengikat mereka dengan erat, membuat mereka bersatu selamanya tanpa ada yang bisa memisahkan. Satria merangkul tubuh Ringki itu dengan erat, lalu menciumi puncak kepalanya dengan penuh perasaan. Sofia tersenyum bahagia, menerima limpahan cinta dan kasih sayang yang begitu besar, dari pria yang selama 20 tahun ini menguasai hatinya. Cinta pertamanya. Terima kasih, bisiknya, dia melingkarkan tangannya di pinggang Satria. Kini mereka tengah berjalan menyusuri pinggir pantai pada petang hari. Menikmati angin yang berhembus, di sela deburan ombak yang saling berkejaran. No, terima kasih. Karena sudah kembali kepadaku, dan mengabaikan semua hal buruk yang sudah terjadi padamu. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dengan hidupmu, sesulit apapun itu, dan terima kasih karena telah membawa kehidupan baru untuk kita. Ujar pria itu menyentuh perut Sofia yang masih rata. Sofia tersenyum, namun dia menggeleng pelan. Terima kasih juga karena telah kembali dan menepati janjimu, memberiku begitu banyak cinta dan kasih sayang yang sangat besar. Juga mencintai Dikta, seperti kamu mencintai anakmu sendiri. Aku tidak bisa membayangkan jika seandainya aku tak menemukanmu, apa jadinya hidupku ini. Ujar Satria menatap wajah tirus di depannya, menyelipkan rambut yang terburai diterpa angin pantai ke belakang telinganya. Sofia mendongak. Tidak, kita memang ditakdirkan untuk bersama. Lihatlah betapa jauh jarak dan waktu yang kita lewati, tapi banyak hal yang selalu hampir mempertemukan kita. Semesta selalu berusaha mempersatukan kita dengan banyak peristiwa, bahkan ketika segalanya telah kita ikhlaskan. Tapi kita tetap bertemu dalam situasi yang berbeda. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Satria tersenyum dengan manik hitamnya yang berkaca-kaca. Lalu kembali meraih tubuh perempuan itu, untuk dia tenggelamkan di dalam pelukannya. Lihatlah, kamu telah membuatku menjadi cengeng begini. Ujar Satria. Lagi-lagi Satria menyeka sudut matanya dengan ujung jarinya. Dia tak bisa menghentikan air mata yang terus mengalir. Sofia terkekeh, tidak apa-apa, keluarkanlah semuanya, ekspresikan perasaanmu yang sebenarnya. Sofia mendongak lagi untuk menatap wajah pria tampan itu, yang sedari tadi tak mau melepaskannya. Aku tidak pernah bisa menahan perasaanku jika sedang bersamamu, kamu membuatku menjadi diriku sendiri. Benarkah? Satria mengangguk, lalu mendekatkan wajah mereka berdua. Mempertemukan bibir keduanya yang kemudian saling mengecap dengan lembut. Aku tidak sabar memberitahukan kabar ini kepada Dikta, dia pasti sangat bahagia mendengarnya. Ya, ini akan menjadi kado terbaik di hari ulang tahunnya besok. Satria tergelak, kado. Bukankah ini bagus? Semuanya seperti sudah diatur. Sofia mengangguk, ya, sayang. Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini, semuanya memang sudah diatur sedemikian rupa. Benar, semuanya sudah diatur dengan sempurna. Pertemuan, perpisahan, lika-liku hidup yang tidak aku mengerti, dan pertemuan kembali. Ya, ya. Tuhan mengaturnya dengan sangat sempurna, dan pelukan mereka semakin erat antara satu sama lainnya. Di tempat lain.
Lara berdiri di depan gedung apartemen milik Satria. Kali ini dia memberanikan diri akan menemui pria itu. Walau ketakutan begitu menguasai, tetapi dia yakin pria itu takkan berbuat hal buruk kepadanya. Buktinya, setelah berbulan-bulan dia masih selamat, Satria masih membiarkannya hidup bebas. Setelah menerima penolakan dari Vita, ketika dia mengunjungi dokter cantik itu, dengan maksud ingin bertemu dengan bayi yang beberapa bulan lalu dia lahirkan, akhirnya Lara mengumpulkan segenap keberanian untuk memohon ampun kepada Satria. Sang mantan suami yang telah bertahun-tahun dia kelabui, dia percaya pria itu akan mengampuninya. Namun jika rencana ini gagal, dia pun masih memiliki rencana yang lainnya. Biarkan dia tiba sampai di sini, ujar Satria, ketika Arfan mengabarkan bahwa Lara sedang dalam perjalanan menuju apartemen miliknya. Tapi, Pak, aku ingin tahu, apa yang akan dia lakukan setelah Vita menolaknya mentah-mentah. Bapak yakin? Arfan kembali bertanya, dia ingat terakhir kali Satria berpesan untuk menjauhkan perempuan itu, agar tak bisa mendekat kepadanya, atau atasannya itu tak akan mampu menahan diri. Aku yakin, aku akan baik-baik saja. Atau kamu bisa berjaga di bawah jika terjadi sesuatu, ujar Satria dengan suara rendahnya yang terdengar mengandung ancaman. Tapi biarkan dia masuk sesuai keinginannya. Baik, Pak. Saya akan berjaga di bawah. Lalu panggilan pun diakhiri. Tak lama kemudian terdengar bel berbunyi. Satria mengalihkan pandangannya dari laptop di meja ruang TV, ketika menemani Dikta menonton acara kesukaannya. Aku yang buka, ucap Sofia yang menghambur dari dapur. Perempuan itu berjalan menuju pintu dan membukanya dengan cepat. Sofia tertegun. Perempuan cantik itu kini berdiri di depan pintu. Dengan penampilan yang masih sama, saat terakhir kali mereka bertemu. Lara tetap cantik dan elegan seperti biasa. Sofia menelan ludahnya kasar. Lara maju satu langkah, aku mau bertemu Satria. Ujarnya saat dia sudah di ambang pintu. Tatapan matanya masih sama, masih mengintimidasi, tak gentar sedikit pun. Siapa sayang? Tanya Satria pura-pura bertanya, walaupun dia sudah mengetahui keberadaan mantan istrinya itu. Sofia menoleh ke arah suaminya dengan ragu. Dia bingung, apakah harus mempersilahkan perempuan itu masuk, atau mengusirnya dari tempat tinggal mereka. Satria bangkit, dan berjalan menghampiri istrinya. Oh, Lara, sapanya dengan suara datarnya. Lara maju lagi 2 langkah, hingga dia kini berada di dalam ruangan itu. Sementara Sofia mundur hampir ke belakang suaminya yang berdiri menjulang. Kamu masih punya nyali rupanya? Masuklah. Ujar Satria memutar tubuhnya, dan melangkahkan kakinya menuju ruang tamu, dengan tangannya yang menarik Sofia dari sana. Diikuti Lara yang walaupun hatinya berdebar, namun merasa mendapatkan kesempatan bagus. Kini mereka duduk berhadapan, Satria menatap dingin ke arahnya. Namun Lara mencoba untuk tak gentar, dia yakin posisinya aman. Kamu sudah bosan bersembunyi? Tanya Satria memulai pembicaraan, tangannya tak melepaskan genggamannya pada tangan Sofia. Apa yang kamu inginkan sekarang? Katanya lagi. Aku ingin meminta belas kasihanmu, Satria, ujar Lara membuka suara. Satria mendengus. Aku tahu aku sudah sangat bersalah, dan aku menyadari itu. Satria mendengarkan. Dan aku ingin meminta kamu untuk mengambil anakku dari Vita, dan mengembalikannya kepadaku. Hah? Anakmu? Tanya Satria nyureng. Lara mengangguk. Sekarang kamu ingat dia? Ujar Satria dingin. Ya, Satria. Di mana kamu saat dia menangis kehausan? Di mana kamu saat dia membutuhkan pelukan ibu yang melahirkannya? Dengus Satria geram. Satria, aku sangat ketakutan waktu itu. Ya, karena kamu bersalah. Kamu tahu seberapa besar kesalahanmu kepada kami? Kamu bahkan tidak memberi dia nama. Kamu tahu siapa namanya? Lara terdiam. Apa kamu pikir aku akan melepaskan kamu begitu saja? Setelah sekian pengkhianatan yang kamu lakukan, dan segala bukti kelicikanmu kepadaku, juga segala drama kebohonganmu selama ini? Geram Satria nyureng. Lara masih terdiam. Oh,
Dan jangan lupa persekongkolanmu dengan Raffi di belakangku. Lara mendongak, wajahnya tampak terkejut. Kenapa? Terkejut? Aku juga terkejut. Begitu pandainya kamu mengelabui semua orang, termasuk Raffi, yang aku percaya telah berhasil kamu rayu, untuk bekerja sama menjalankan semua rencanamu? Kamu tahu, satu-satunya hal yang membuat aku masih menahan diri, adalah karena aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darahmu. Karena itu akan membuat istriku sangat sedih, mengetahui suaminya bertindak bodoh untuk kesekian kalinya karena ulahmu. Geram Satria, semakin mengeratkan tautan jarinya pada jemari Sofia. Kamu benar-benar julang sungguhan, Lara. Dengus Satria menggeram. Stop, Satria. Tukas Lara, suaranya naik 1 oktav. Kamu lupa dari mana tempatmu berasal, sebelum ayahku mengangkat derajatmu, heh? Kamu lupa diri. Ujar Satria mencondongkan tubuhnya ke arah perempuan, yang dulu pernah mengisi hari-harinya selama hampir 10 tahun. Aku tidak akan berbuat begitu seandainya. Lara melirik ke arah perempuan, yang kini telah menggantikan posisinya di samping Satria. Seandainya kamu tidak selalu menyebut dia di setiap tidurmu. Seandainya kamu menempatkan aku pada posisi seharusnya sebagai istrimu. Setidaknya kamu tidak selalu menyakiti hatiku, dengan tidak selalu menyebut nama dia selama kita bersama. Ini semua salahmu. Semua bermula darimu sendiri. Kamu yang menyebabkan aku menjadi seperti ini. Kamu sendiri yang membuatku ingin berpaling dan mencari pelarian. Kamu. Lara akhirnya mengeluarkan segala yang dia rasakan di hatinya selama ini. Sofia menutup mulut dengan tangannya. Dia hampir menahan napas kala mendengar penuturan Lara. Sementara Satria tetap terdiam dengan ekspresi datarnya. Keegoisanmu yang menyebabkan aku bertindak jauh. Aku memang tak sebaik siapapun, aku berasal dari tempat rendah yang kalian sebut bumi. Hidupku bahkan tidak mudah, dan aku pikir ketika ayahmu menemukan aku maka semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi, apa kamu tahu, hidup denganmu membuat aku merasa muak. Ujar Lara bangkit, lalu dia mengeluarkan sebuah amplop berukuran besar dari dalam tasnya, dan menjatuhkannya ke atas meja di depan Satria sehingga isinya berhamburan. Aku minta kembalikan anakku, atau aku akan mengirim semua ini ke kantor pemberitaan, dan membuat segala yang telah kalian miliki hancur berkeping-keping. Satria menatap beberapa foto yang berserakan. Foto yang kebanyakan adalah foto dirinya bersama Sofia. Kamu sedang mengancamku, Lara? Tanya Satria menyeringai. Aku hanya tidak ingin hancur sendirian, jawab Lara, benar-benar tak merasa gentar. Kembalikan anakku, atau aku akan mengirim salinannya ke kantor berita. Dan membuka semua jati dirimu sehingga seluruh dunia tahu. Kisah seorang pengusaha yang berselingkuh dengan seorang PL rendahan, dan memilih meninggalkan istri sahnya yang tengah mengandung. Ancamnya, terdengar tak main-main. Bersambung.